Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai uji non-parametrik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Destiana Oktaviani, mahasiswa semester 6 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke baik, tanpa berkepanjangan, kita langsung lihat saja ya video yang berikut ini. Cekidot! Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya pengertian dari uji non-parametrik itu sendiri. Nah, uji non-parametrik itu adalah pengujian hipotesis yang berbasis distribusi dan asumsi. Artinya, pengujian ini tidak memiliki persyaratan data populasi berdistribusi normal. Tidak diambil secara random dan biasanya data berskala nominal atau ordinal. Nah, uji non-parametrik yang saya akan bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, uji non-parametrik 2 sampel independen atau bisa disebut juga uji Mann-Whitney-U. Dan yang kedua, yaitu uji non-parametrik 2 sampel berpasangan atau bisa kita sebut juga dengan uji Wilcoxon. Dalam video ini, untuk uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon tidak dilakukan secara manual, tetapi saya akan menggunakan bantuan software SPSS. Baik, kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu uji Mann-Whitney-U. Nah, uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata 2 sampel independen. Jika asumsi dalam statistik parametrik tidak dipenuhi, misalnya data berbentuk ordinal atau nominal, tidak berdistribusi normal, atau tidak diambil secara acak. Baik, di sini ada contoh soal uji Mann-Whitney-U. Seseorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan pencapaian siswa dalam suatu tes di mana proses pembelajarannya diberi kritik dan diberi pujian. Oleh karena itu, ia mengambil sampel sebanyak 8 orang siswa untuk diberikan kritik dalam setiap proses pembelajarannya, serta mengambil 9 orang siswa untuk diberikan pujian dalam setiap pembelajarannya. Perlakuan terhadap kedua kelompok dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu, kedua kelompok diberikan tes yang sama. Adapun skor yang diperoleh kedua kelompok sampel adalah sebagai berikut. Untuk skor yang diberikan kritik yaitu negatif 3, negatif 2, 0, 0, 2, 5, 7, dan 9. Untuk skor yang diberikan pujian yaitu 0, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 19, dan 21. Jika data diuji pada taraf signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Oke baik, kita langsung ya ke penyelesaian soal. Yaitu di sini aku menggunakan software SPSS. Yang pertama kita buka terlebih dahulu ya. Software SPSS-nya tampilan awal seperti ini. Nah, kita aktifkan variabel view-nya. Di sini untuk yang kolom name kita isi. Yang pertama itu skor dan yang keduanya itu perlakuan. Seperti ini. Nah, untuk yang kolom type diisi numerik ya, sudah. Nah, untuk desimal kita pilih 0. Perlakuan juga sama, kita pilih 0. Untuk kolom labelnya itu
untuk yang skor kita tuliskan skor siswa. Skor siswa. Nah, untuk yang perlakuan kita tuliskan perlakuan yang diterima siswa. Selanjutnya untuk kolom value-nya itu yang variabel skor itu kita pilih non ya. Tapi untuk yang perlakuan kita definisikan. Nah, kita pilih 1 itu untuk kritik. Lalu add, lalu kita ketik lagi. Untuk yang keduanya itu kita pilih ujian. Klik add. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk kolom yang measure ini kita pilih skor itu ordinal dan yang perlakuan kita pilih nominal. Nah, baik, setelah seperti ini kita langsung ke data view-nya. Nah, di sini kita isi ya untuk skornya sesuai dari soal. Nah, seperti ini. Untuk yang kolom perlakuan, kita langsung saja isi dengan mengklik nilai itu. Kalau negatif 3 itu kan kritik, jadi kita klik aja 1. Nah, langsung muncul kan, klik 1. Seperti ini teman-teman. Tapi apabila di teman-teman itu tidak muncul langsung kritik ujian yang kayak gitunya, ketika kalian mengklik angka 1 atau 2, nah kalian pilih di yang menu view ini, lalu kalian centang yang full tabel gitu. Oke, lanjut ya. Untuk yang selanjutnya kita pilih menu analyze di sini, lalu pilih descriptive statistik dan pilih export. Klik saja. Nah, dari sini untuk skor siswa kita masukkan ke dependent list, dan yang perlakuan ini kita masukkan ke factor list seperti ini. Selanjutnya kita pilih statistik yang ini ya, lalu centang deskriptif, lalu continue. Setelah itu kita pilih yang plot. Nah, ini. Nah, di sini kita pilih faktor level together ya. Klik. Dan centang yang normality plot with test. Ini kita centang. Lalu untuk yang power estimation kita centang yang ini. Selanjutnya continue. Nah, kita sudah mencentang continue-nya. Lalu kalau misalkan sudah seperti itu,
kita langsung klik saja oke ya teman-teman. Nah, ini muncul outputnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, dari output ini kita dapat mengetahui bahwa rata-rata dari kritik ini adalah 2,25. Selanjutnya untuk yang pujian rata-ratanya itu 9,44. Setelah seperti ini kita kembali lagi ya ke yang ini dasar view-nya. Nah, di sini kita pilih menu analyze, lalu kita pilih non parametric test, pilih yang regresi dialog ini, lalu di sini kita pilih yang 2 independent sample. Kita klik aja, muncul seperti ini. Untuk yang skor siswa ini kita masukkan ke tes variable list. Nah, untuk yang perlakuan kita masukkan ke grup variabel. Setelah itu di yang grup variabel, define grup variabel ini kita klikkan untuk grup 1 itu 1, dan untuk yang grup 2 itu 2. Lalu kita continue saja. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga centang yang main with new. Setelah dicentang, lalu kita pilih option dulu. Nah, dalam option ini kita pilih kotak yang statistik. Di sini kita pilih deskriptif ya. Kita centang. Nah, lalu untuk yang machine tool-nya itu kita pilih yang exclude test by test. Lalu setelah itu kita continue saja. Nah, di sini kita langsung saja pilih oke. Dan yang muncul yang ini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya dari hasilnya ini. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa nilai main with new-nya itu 14,5. Nah, lalu nilai dua tile-nya ini adalah 0,036. Nah, sini kan nilai signifikansinya ini tuh lebih kecil dari taraf signifikansi yang 0,05 ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian. Lalu kita juga lihat nih, untuk jumlah rankingnya juga yang kritik ini kan lebih kecil dari yang pujian ya. Nah, maka ini dapat mengindikasikan bahwa pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian lebih baik daripada siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik. Oke teman-teman, untuk yang soal mengenai uji main with new seperti itu, langsung saja ya ke pembahasan yang berikutnya.
Untuk pembahasan yang kedua, yaitu ada uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini atau lebih dikenal dengan nama uji bertanda peringkat Wilcoxon merupakan alternatif bagi uji perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Adapun contoh soal uji Wilcoxon sebagai berikut. Peneliti ingin mengetahui benar tidaknya vitamin jenis A membuat perbedaan dalam kinerja otak. Oleh karena itu, ia mengambil 10 sampel anak usia 10 tahun sampai 13 tahun. Peneliti mengukur kinerja otak 10 anak tersebut dengan suatu tes tertentu sebelum diberikan vitamin jenis A. Kemudian, memberikan vitamin jenis A tersebut dalam dosis yang sama selama 2 minggu. Setelah selesai pemberian vitamin, peneliti memberikan tes kembali kepada 10 anak tersebut. Adapun skor hasil tes kinerja otak sebelum dan sesudah pemberian vitamin adalah sebagai berikut. Untuk skor yang sebelum diberikan vitamin yaitu 24, 39, 29, 28, 25, 32, 31, 33, 31, dan 22. Untuk skor sesudah diberikan vitamin yaitu 28, 29, 34, 21, 28, 15, 17, 28, 16, dan 12. Jika taraf signifikansi uji yang digunakan 5%, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Baik teman-teman, sekarang saya akan langsung saja ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, langkah pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Jadi, kita langsung buka dulu aplikasi SPSS-nya seperti ini. Klik di variable view-nya ya. Nah, untuk di kolom name itu kita isi post before yang pertama, dan yang keduanya post after. Seperti ini. Lalu di yang desimalnya kita pilih 0 ya. Nah, untuk kolom yang label yang pada post before itu kita tuliskan kinerja otak sebelum diberi vitamin jenis A. Dan yang kedua, untuk yang post after kita beri labelnya itu kinerja otak sesudah diberi vitamin jenis A. Nah, kedua variabelnya ini udah jenisnya numerik ya. Lalu width-nya tuh ber-8. Terus di clue-nya itu non. Lalu labelnya itu non. Terus yang measure-nya itu ordinal. Dua-duanya ordinal. Kita pilih ya. Nah, seperti itu. Lalu kita aktifkan di data view-nya. Nah, di sini tampilannya kan seperti ini ya. Di sini kita masukkan saja semua datanya. Ini yang sebelum, kita masukkan ya semua data yang sebelum yang ada pada soal tersebut. Dan yang ini data sesudah.
Nah, udah seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih menu analyze. Ini lalu kita pilih non-parametric test dan kita pilih legasi yang dialog. Sini kita pilih yang 2 selected sampel yang ini. Kita klik saja. Nah, dari sini kita masukkan saja otak kinerja sebelum dan kinerja otak sesudah. Kita masukkan. Lalu kita centang yang Wilcoxon. Setelah itu kita klik saja OK. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan outputnya seperti ini teman-teman. Nah, dari sini itu berdasarkan hasilnya dapat kita lihat ya bahwa kolom yang sub of range ini adalah nilai Wilcoxon-nya, yaitu sebesar 48,5 dan 6,5 ya. Nah, dari nilai ini tuh dipilih yang paling kecil sebagai nilai Wilcoxon-nya. Nah, yang paling kecilnya berarti yang 6,5 ini. Lalu kita lihat juga nilai signifikansinya itu 0,032 ya. Nah, nilai ini kan lebih kecil dari taraf signifikansi pengujian yaitu 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak atau H1 diterima. Dengan demikian, dapat kita simpulkan rata-rata kinerja otak sebelum dan sesudah mengkonsumsi vitamin jenis A itu berbeda. Nah, karena nilai Wilcoxon hitung itu lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa vitamin jenis A itu nyatanya mengakibatkan menurunnya kinerja otak. Seperti itu. Tidak terasa, kita sudah di akhir video teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.